Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, izinkan saya Dwi Astuti dari mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang sering kita sebut dengan IAIN Ponorogo. Saya dari kelas PAIB akan menampilkan video saya micro teaching untuk memenuhi tugas micro teaching yang diampu oleh Bu Dita Tripitasari. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Dwi dengan pelajaran pendidikan agama Islam. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita senantiasa tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap patuhi protokol kesehatan. Berhubung dengan adanya virus corona ini, kita tetap stay at home dan belajar dari rumah. Sebelum Ibu memulai pelajaran hari ini, Ibu akan sedikit mengingatkan kembali kepada kalian bahwa tetap patuhi protokol kesehatan dan jangan keluar rumah kalau itu tidak mendesak. Tetap ingat pesan Ibu 3M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, menjaga jarak. Dan yang ketiga, mencuci tangan, baik itu setelah keluar rumah maupun sebelum keluar rumah. Dengan adanya kita mematuhi protokol kesehatan, kita menyukseskan program pemerintah, yaitu memutuskan rantai virus corona yang ada di Indonesia. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa. Semoga Allah memberi berkah serta memudahkan kita dalam pembelajaran virtual ini. Kita buka pelajaran hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dengan membaca surat Fatihah tadi, semoga kita dimudahkan dan diberi kemudahan untuk menuntut ilmu secara virtual ini, dan semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Setelah berdoa, anak-anak Ibu beri waktu 5 menit untuk mengisi absensi yang ada di Google Classroom yang sudah Ibu sediakan. Apabila ada yang sakit atau izin atau ada keperluan keluarga, nggak apa-apa, asalkan ada satu syarat yang mengizinkan harus orang tua kalian melalui WA pribadi ke Ibu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena tadi kan Ibu udah memberi petuah-petuah, berdoa, memberi motivasi di kegiatan awal. Sekarang di kegiatan inti. Hari ini kita akan mempelajari tentang sholat, mulai dari pengertian sholat, terus syarat sah sholat, rukun sholat, dan yang terakhir sholat itu ada berapa toh? Macam-macam sholat itu ada berapa toh dalam Islam gitu. Sebelum masuk ke materi ini, Ibu mau tanya, minggu kemarin kalian mempelajari tentang apa? Ya benar, mempelajari tentang tujuan dan fungsi dari Al-Quran. Sekarang kita mempelajari tentang pengertian sholat. Pengertian sholat itu dibedakan atau mendefinisikannya itu dari dua perspektif. Yang pertama dari secara bahasa dan yang kedua dari secara istilah.
apa toh sholat menurut secara bahasa, sholat menurut bahasa adalah, ada yang tahu? Iya benar, kurang tepat. Jadi ini sholat secara bahasa adalah doa. Jadi doa adalah bisa dikatakan juga sebagai sholat. Sholat bisa dikatakan dengan doa. Yang kedua, sholat secara istilah. Sholat secara istilah adalah suatu kegiatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Dalam sholat kan rangkaian sholat menurut, bukan rangkaian ya, apa aja yang harus dilakukan dalam sholat itu termasuknya yaitu takbir dan salam. Jadi sholat secara istilah adalah suatu kegiatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Layaknya kita sholat itu gini, sebelum sholat kan kita harus wudhu dan lain-lain, itu nanti kita bahas di poin yang selanjutnya. Takbir itu sebelum sholat, setelah membaca niat, kita kan membaca takbir sampai rangkaian dari membaca surat Al-Fatihah, surat pendek, ruku, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud, tasyahud awal, tasyahud akhir, sampai dengan salam. Itu yang dikatakan suatu kegiatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Masuk ke materi selanjutnya, Ibu akan menampilkan sebuah video untuk merefresh pikiran kalian. Selamat menyaksikan. Ayo teman, cepatlah bangun, lekas berwudu, dirikan sholat. Ayo teman, jangan melamun, yuk kita ke masjid, jangan terlambat. Ayo teman, cepatlah bangun, lekas berwudu, dirikan sholat. Ayo teman, jangan melamun, yuk kita ke masjid, jangan terlambat. Ingatlah ketika Rasul berkata, sholat adalah tiang agama. Siapa yang telah menjalankannya, Allah akan selalu menyayanginya. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Ingatlah ketika Rasul berkata, sholat adalah tiang agama. Siapa yang telah menjalankannya, Allah akan selalu menyayanginya. Ayo teman, yuk kita sholat. Oke, poin yang kedua yaitu sholat dalam Islam itu dibagi menjadi berapa toh? Oke, sekarang mau tanya dulu kepada kalian, sudah tahu apa belum apa itu sholat fardu dan apa itu sholat sunnah? Karena dalam Islam itu sholat dibagi menjadi 2 golongan, yaitu yang pertama sholat fardu dan sholat sunnah. Oke, yang pertama, apakah sholat fardu? Ada yang tahu?
Ya, betul. Sholat fardu adalah sholat wajib bagi umat Islam. Oke. Jadi, sholat fardu adalah sholat yang harus dikerjakan dan apabila ditinggalkan dia akan mendapat dosa. Jadi, bila dikerjakan dia mendapat pahala, jika ditinggalkan dia mendapat dosa. Ada berapa toh sholat fardu dalam Islam? Sholat fardu dalam Islam ada 5. Yang pertama subuh, kedua zuhur, yang ketiga asar, yang keempat maghrib, yang kelima isya. Jadi kita sebagai umat Islam wajib melaksanakan 5 sholat ini, dan 5 sholat ini dikatakan sebagai sholat fardu. Dalam sholat 5 ini kita kerjakan ada waktu-waktunya tertentu. Nanti kita bahas di poin yang ketiga. Setelah itu sholat sunnah. Apa toh sholat sunnah? Sholat sunnah adalah sholat yang apabila dikerjakan mendapat pahala, dan apabila ditinggalkan tidak mendapat dosa. Jadi sholat sunnah ini beda dengan sholat fardu. Kalau sholat fardu kan kita sebagai umat Islam harus melaksanakan sholat tersebut. Kalau sholat sunnah ini kita boleh mengerjakan dan boleh tidak mengerjakan. Tapi yang mengerjakan sholat sunnah ini mendapat pahala. Jadi kita melaksanakan sholat itu mendapatkan pahala. Kalau tidak melaksanakan sholat tidak mendapat dosa. Apa aja toh sholat sunnah itu? Oke, Ibu sebutkan tiga saja ya. Nanti tugas kalian menyebutkan yang lainnya. Oke, yang pertama adalah sholat duha. Yang kedua adalah sholat tarawih. Yang ketiga sholat witir. Sholat sunnah ini pun dilaksanakan atau dikerjakan juga ada waktu-waktunya. Sholat duha ini contohnya dilakukan mulai dari jam 6 pagi sampai jam 9. Sholat tarawih ini dilakukan di malam bulan Ramadan. Benar, pintar sekali. Yang keempat sholat witir. Sholat witir ini dilakukan setelah sholat isya, setelah selesai sholat isya dan sebelum sholat tahajud. Sholat tahajud ini juga termasuk sholat sunnah. Sebenarnya sholat sunnah itu banyak sekali, dari duha, witir, tarawih, sholat idul fitri, sholat idul adha, sholat sebelum sholat wajib, itu juga ada. Oke, nanti di sholat sunnah ini kalian Ibu beri tugas sebutkan 10 sholat sunnah beserta waktu pelaksanaannya. Ini sudah Ibu contohkan 3 ya, berarti kalian tinggal mencari 7. Nanti selesai itu tugasnya di-submit ke Google Classroom di form yang sudah Ibu sediakan. Oke, ini poin terakhir dari pelajaran kita hari ini ya. Poin terakhir yaitu apa aja toh syarat sah sholat dan rukun dalam sholat. Kalian harus garis bawahi dulu ya, syarat sah sama rukun sholat. Jadi kalau syarat itu apa-apa yang harus dilakukan sebelum melaksanakan sholat.
Kalau rukun itu apa-apa yang harus dilakukan di dalam sholat. Bisa dipahami? Oke. Syarat sah dalam sholat itu ada 4. Yang pertama, masuknya waktu sholat. Yang kedua, menghadap kiblat. Yang keempat, suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Yang kelima, menutup aurat. Oke, Ibu akan jelaskan satu-satu ya. Untuk masuknya waktu sholat, tadi kan di poin sebelumnya sholat kan ada 5. Sholat ada 5, mulai dari subuh, duhur, asar, maghrib, sama isya. Nah, subuh itu biasanya ya kalau itu kan tergantung lingkungan kita. Kalau lingkungan kita berada di Indonesia bagian barat, segini, Indonesia bagian tengah segini, Indonesia bagian timur segini. Oke, itu nanti Ibu nggak akan menyebutkan di sini. Kalian kan tadi ada tugasnya atau menyebutkan sholat sunnah. Terus yang kedua, cari waktu sholat di bagian rumah kalian, di lingkungan rumah kalian. Ya, misalkan kalian di Indonesia bagian barat, itu berarti nanti ada jam, misalkan subuh jam 4.15 sampai jam berapa, duhur jam berapa sampai jam berapa gitu. Yang kedua, menghadap kiblat. Menghadap kiblat ini kita sesuai dengan arah kita berada. Bukan arah, Deng. Tempat, misalkan kalau di rumah Ibu ya, itu kiblatnya itu di sebelah di arah barat. Gitu. Oke, yang selanjutnya adalah suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil ini bisa disucikan dengan cara berwudu. Apa aja toh hadas kecil itu? Hadas kecil itu ya seperti buang air kecil, buang angin, terus buang air kecil sama buang air besar. Itu misalkan kita habis sholat duhur mau sholat asar, tapi kita lupa tadi buang air kecil, buang air besar, buang air kecil, kita harus melaksanakan wudhu terlebih dahulu. Jadi cara mensucikannya hadas kecil itu dengan cara berwudhu. Udah bisa atau cara-cara berwudhu? Udah bisa, orang udah kelas 8 kok. Yang kedua, hadas besar. Hadas besar ini adalah disucikan dengan cara mandi keramas. Contohnya seperti orang yang selesai menstruasi, terus melahirkan. Melahirkan kan kita tidak boleh sholat dengan waktu 40 hari. 40 hari itu bisa disucikan dengan cara mandi keramas ini, atau biasa yang kita sebut dengan mandi besar. Yang selanjutnya, syarat yang terakhir yaitu menutup aurat. Menutup aurat itu ada batasannya. Laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki ini dari bawah pusar sampai mata kaki, itu auratnya laki-laki. Kalau aurat perempuan, seluruh anggota tubuh kecuali muka dan telapak tangan itu. Bisa dimengerti? Ya, nanti kalau belum paham penjelasan Ibu, nanti Ibu akan unggah video ini ke channel YouTube Ibu, nanti Ibu kasih link. Oke, yang terakhir adalah rukun dalam sholat. Ingat ya, tadi Ibu di depan waktu bahas ini udah Ibu jelaskan bahwa rukun adalah hal-hal yang harus diperhatikan, yang harus dilakukan di dalam sholat. Jadi, sholat kalian tidak akan sah kalau kalian tidak melakukan poin ini. Yang pertama, niat. Udah pasti kita kalau mau melakukan apa-apa, terutama melakukan sholat, kita harus membaca niat dulu. Ibu kasih contoh
niat sholat maghrib. Niat sholat maghrib. Nawaitu usolli fardal maghribi salasa raka'atim mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Itu kalau sholatnya sendiri. Jadi kalau sebelum sholat kita wajib membaca niat. Yang kedua, posisi berdiri bila mampu. Oke, di poin ini kita diajarkan untuk agama Islam itu beribadah itu sebenarnya mudah, tapi kita yang mempersulit. Contohnya, rukun ini kan rukun sholat yang poin kedua adalah berdiri bila mampu. Berarti kalau kita tidak mampu dengan berdiri, kita boleh dengan duduk. Dan apabila duduk kita tidak mampu, kita boleh melakukannya dengan terlentang, dengan tiduran. Kalau tidur tidak mampu, kita bisa mengisyaratkan dengan mengedipkan mata. Jadi poin kedua ini posisi berdiri bila mampu itu bukan harus ini ya, tapi kalau kita mampu dengan berdiri, kita harus berdiri. Yang ketiga adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu Allahu Akbar. Itu disebut dengan takbiratul ihram. Yang keempat yaitu Al-Fatihah. Kita dalam sholat itu sholat kita dianggap diterima sama Allah itu dengan kita membaca Al-Fatihah ini. Yang kedua adalah, yang selanjutnya adalah ruku. Ruku ini harus dilaksanakan dengan tumakninah. Dengan tumakninah itu berarti dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas dalam hati itu aku ruku untuk Allah gitu. Sama iktidal. Iktidal itu berdiri dari ruku ini disebut iktidal. Yang keempat sujud. Sujud itu harus kita berarti mensyukuri, menyembah Allah dengan sujud ini. Yang selanjutnya adalah duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud ini kita membaca doa Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Yang selanjutnya adalah tasyahud. Tasyahud ini duduk di rakaat kedua sama keempat. Kalau kita sholat subuh berarti langsung tasyahudnya langsung tasyahud akhir. Kalau misalkan kita di sholat duhur, asar, sama isya itu di rakaat kedua sama rakaat keempat. Terus yang selanjutnya adalah membaca sholawat Nabi. Sholawat Nabi ini biasanya kita membaca tasyahud ini sudah membaca sholawat Nabi. Yang terakhir adalah salam. Salam ini tidak hanya assalamualaikum gitu, tidak. Salam ini dilakukan dengan menoleh ke kanan dan menoleh ke kiri. Sekian penjelasan dari Ibu. Nanti apabila ada yang ditanyakan, kalian langsung aja komen di GC-nya Ibu yang di bawah video ya. Nanti kan Ibu akan mengirim link untuk kalian. Nanti kalau yang mau dipertanyakan mengenai ini, kalian bisa tanya di kolom komentar. Oke, sekian. Materi semua sudah tersampaikan. Habis ini Ibu akan menampilkan satu video lagi bagaimana tata cara sholat yang benar dan syarat-syarat yang harus dilakukan di dalam sholat. Selamat menyaksikan. Setelah berdiri tegak menghadap kiblat, kita baca Niat. Masya Allah, bagus. Bacakan niat solat subuh. Solat subuh. Usolli farda subhi rak'ataini adaan lillahi ta'ala. Solat zuhur. Usolli farda zuhri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Iya.
solat asar. Usolli fardal asri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Solat maghrib. Usolli fardal maghribi salasa raka'atin adaan lillahi ta'ala. Solat isya. Usolli fardal isya'i arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Kemudian takbiratul ihram. Allahu Akbar. Allah. Masa ni niat dalam hati. Sahaja aku solat asar 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Seterusnya, baca doa iftitah. Dengar Ustaz baca. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. Selepas doa iftitah, baca Surah Al-Fatihah. Ipin, baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Sadaqallahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kemudian, terus duduk di antara dua sujud. Bacaannya Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Lepas tu, sujud lagi sekali. Bacaannya sama macam sujud pertama. Bila di rakaat kedua, setelah bangun dari sujud kedua, kita baca tahiyat awal. Dengar Ustaz baca. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد. Kemudian bangun dan buat rakaat seterusnya. Di rakaat terakhir nanti, kita kena baca tahiyat akhir. Upin, baca. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Bagus. Kita akhiri solat kita dengan Salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Ingat, solat sah jika sempurna rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Oke, itu tadi penjelasan dari Bu Dwi. Banyak kurangnya Ibu mohon maaf. Dan sebelum pembelajaran virtual ini Ibu akhiri, Ibu akan memberikan penugasan untuk kalian. Apa toh tugas untuk kalian hari ini? Oke, tugas kalian untuk hari ini, kalian membuka video yang sudah Ibu share di GC. Habis ini Ibu bagi linknya saja, Ibu bagi linknya, jadi biar kalian mudah mencarinya. Oke, Ibu share linknya. Habis itu kalian buka video itu tadi, dan di video itu ada penjelasan lebih lengkap yang sudah Ibu jelaskan tadi. Jadi di video itu ada penjelasan lagi. Apabila kalian masih nggak paham, ketinggalan, itu bisa dilihat di situ. Ya, nanti kalian menulis apa saja yang kalian anggap penting dan yang kalian butuhkan. Soalnya itu nanti 2 atau 3 soal UTS akan keluar di dari materi tersebut. Untuk proses pengumpulannya, nanti anak-anak mengerjakannya di buku ya, di buku tulis, terus difoto, terus di submit ke form tugas yang sudah Ibu sediakan. Untuk anak-anak yang nggak punya HP-nya, kameranya kurang bagus, nggak ada wifi, nggak ada paket data, boleh mengumpulkan di sekolahan. Ibu beri waktu 1 minggu. Jadi sebelum ketemu Ibu lagi, tugas itu harus sudah ada di meja Ibu. Oke, dimengerti? Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Banyak kurangnya Ibu mohon maaf. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan keluar rumah kalau itu tidak penting. Kalian belajar di rumah ya, bukan libur. Oke? Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.